Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Nilam Ayuning Sapitri. Biasanya teman-teman aku panggil Nilam. Aku kelahiran tahun 2005 dari Kabupaten Mempawah, tepatnya di Provinsi Kalimantan Barat. Dan alhamdulillah sekarang aku adalah seorang mahasiswa angkatan tahun 2023 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oke guys, sedikit cerita. Dari kecil sampai aku besar, aku itu tinggal di lingkungan yang namanya lingkungan pondok pesantren. Yap, yang dimana aku sudah belajar agama dari kecil. Orang tuaku selalu mengajarkan aku untuk selalu taat beribadah, mulai dari sholat fardu sampai sholat sunnah, membaca Al-Quran, puasa, dan selalu sabar, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang paling penting adalah untuk jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain yang tujuannya itu untuk menjatuhkan kita, menjatuhkan mental kita. Dari kecil juga orang tuaku tidak terlalu memaksakan kehendak mereka kepadaku. Semua itu mereka serahkan kepadaku selagi itu masih dalam kegiatan positif. Dan dari kecil juga aku sudah mulai sering sekali ikut lomba-lomba. Dan itu memang keinginan aku sendiri dan orang tuaku tidak pernah memaksa. Mulai dari yang namanya lomba fashion show, hifdzil Quran, tartil, kaligrafi, dan masih banyak lagi lainnya. Dan alhamdulillah itu semua mendapatkan hasilnya. Kegiatan itu terus berlanjut sampai aku SMA. Waktu SMP, aku dipilih dan dipercaya oleh guruku untuk mengikuti suatu lomba di ajang Pekan Olahraga dan Seni, yaitu lomba pidato bahasa Arab. Awalnya aku ragu, tetapi berkat dukungan orang tua, guru, dan juga teman-teman, alhamdulillah aku berhasil mendapatkan juara 1 dalam lomba tersebut. Lanjut ke SMA, memasuki semester 2 di kelas 10. Aku dipilih oleh guruku untuk mengikuti lomba dalam kompetisi sains madrasah. Namun di situ aku gagal. Aku belum berhasil. Kecewa pasti, tapi aku tidak menyerah begitu saja. Setiap aku gagal, aku selalu mengintrospeksi diriku. Aku selalu berpikir, apa sih yang salah dari aku? Apa sih yang kurang dari aku? Sampailah aku menemukan jawabannya. Lanjut di kelas 11, aku akhirnya memberanikan diri untuk ikut lomba MTQ. Sebenarnya dari dulu, dari aku SMP, ayahku sudah sering sekali menyuruhku untuk mencoba mengikuti lomba MTQ. Tapi akunya yang belum berani, akunya yang belum mau. Ya walaupun aku dari kecil sudah sering ikut lomba, tapi emang dasarnya aku itu orangnya pemalu. Sampai akhirnya SMA, aku memberanikan diri untuk ikut lomba MTQ dalam cabang Syarihul Quran. Dan di situ posisi aku adalah sebagai pencaranya. Untuk pertama kalinya ikut lomba MTQ, aku gagal. Tapi aku tidak nyerah begitu saja. Aku mencoba ikut lomba MTQ di kecamatan lain. Dan alhamdulillah aku berhasil mendapatkan juara 2. Ya walaupun masih di tingkat kecamatan, aku dan teman-temanku sangat bersyukur sekali. Dari situlah aku jadi sering sekali ikut lomba MTQ. Namun akunya yang belum berhasil. Lanjut di kelas 12, detik-detik penentuan siswa eligible untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang biasa kita sebut SNBP. Alhamdulillah, namaku masuk dalam daftar siswa eligible dan aku berharapnya aku bisa lulus di SNBP. Namun ternyata aku gagal. Sedih, kecewa, nangis, itu pasti. Karena aku berharap banget bisa lulus lewat jalur SNBP dan bisa memberikan kabar bahagia itu untuk orang tuaku bahwasanya aku lulus di PTN impian.
Ya, walaupun orang tuaku tidak memaksakan aku harus lulus atau aku harus di PTN. Seiring berjalannya waktu, ujian kelulusan pun semakin dekat. Setelah ditolak SNBP waktu itu, aku belum sama sekali terpikir untuk ikut tes apalagi. Aku hanya fokus mempersiapkan diri, fokus belajar untuk mengikuti ujian agar aku bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan agar aku bisa menjadi siswa terbaik. Ujian pun selesai, tinggal menunggu hasil dan menunggu waktunya perpisahan. H-1 acara perpisahan, mamaku bilang gini ke aku, "Mbak, kalau semisal nama Mbak besok dipanggil menjadi siswa terbaik, Mama maju bawa bunga buket ya." Aku langsung bilang gini, "Gak usah Ma, kan belum tentu juga." Tapi alhamdulillah, qadarullah, akhirnya saat tengah-tengah acara, namaku beneran dipanggil menjadi siswa terbaik di urutan ketiga. Dan aku juga baru ingat bahwasannya aku pernah menulis keinginanku untuk menjadi siswa terbaik di buku ini. Ya, ini adalah buku yang ditugaskan oleh guruku, yaitu tugas bahasa Indonesia. Kita disuruh menceritakan pengalaman kita dan keinginan kita ke depannya. Oke, kenapa akhirnya aku bisa sampai di Universitas Ahmad Dahlan? Karena awalnya ketolak PTN tentunya. Tapi memang aku dari dulu itu pengen banget sekolah di Jawa. Dari SMP sampai SMA aku tuh pengen banget sekolah di Jawa. Namun saat SMP tidak memungkinkan untuk aku sekolah di Jawa karena aku masih kecil banget dan orang tuaku tidak tega melepaskanku. Sampai akhirnya SMA, aku udah yakin banget bakal bisa sekolah di Jawa. Tapi bersamaan dengan COVID-19 dan itu malah tidak memungkinkan aku untuk sekolah di Jawa karena tentunya orang tua aku tidak tega dengan kondisi yang seperti itu. Setelah ketolak SNBP kemarin, waktu itu aku mencoba daftar SNBT dan gagal dan aku belum berhasil. Aku juga mencoba ikut tes seleksi perguruan tinggi negeri Islam PTKIN dan aku lagi-lagi gagal, aku belum berhasil. Tidak menyerah begitu saja, aku mencoba ikut tes mandiri di berbagai PTN. Namun hasilnya sama, aku gagal lagi, dan aku belum berhasil. Kecewa sama diri aku sendiri, aku sedih, nangis hampir tiap hari. Aku merasa kayak belum berhasil. Sampai pada akhirnya ada salah satu PTN impianku yang masih buka jalur mandiri. Dan orang tuaku menyuruh untuk daftar di PTN tersebut dan kalaupun gagal langsung daftar di UAD saja. Dan hasilnya memang sama, aku gagal lagi-lagi di PTN. Akhirnya aku memutuskan untuk daftar di Universitas Ahmad Dahlan. Kenapa di UAD? Karena di UAD juga ada teman satu sekolahku. Ya walaupun nantinya kami beda kampus, tapi maksud orang tuaku itu biar aku ada temennya. Dan di UAD juga aku bersyukur banget selama di sini aku bisa bertemu dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa dibilang satu frekuensi sama aku, teman-teman yang mau diajak dalam hal kebaikan seperti kajian. Dan aku juga berharap ke depannya semoga aku dan teman-temanku sekarang bisa bersama-sama terus sampai nanti akhirnya wisuda. Dan semoga aku juga bisa berprestasi dengan mengikuti lomba-lomba dan membawa nama kampus menjadi lebih terkenal lagi. Aku bisa menjadi mahasiswa terbaik juga ke depannya dan aku bisa cum laude dan masih banyak harapanku lagi di sini. Semoga harapan-harapanku ke depannya bisa terwujudkan. Untuk teman-teman semuanya, semangat buat kita yang lagi mengejar impian kita masing-masing. Jika kita merasa gagal, jangan langsung menyerah. Kita harus mencoba lagi, dan coba lagi. Sampai akhirnya memang sesuatu itu tidak bisa digapai, maka ikhlaskan. Insya Allah, Allah telah mempersiapkan apa yang terbaik untuk kita semua. La tahzan innallaha ma'ana.
Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Mungkin cukup sekian cerita dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.